Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana zidna ilman nafi'an. Oke teman-teman, hari ini kita balik lagi di kajian fikih muslimah ya. Hari ini insyaallah kita bahas tentang toharoh muslimah. Jadi gimana bersucinya seorang muslimah terkait dengan kondisi-kondisi khusus yang ada di dalam diri muslimah. Sebenarnya kita harusnya ada 2 pertemuan lagi ya, tapi karena memang kita udah dekat Ramadan, jadi nanti insya Allah setelah toharoh muslimah ini, nanti terakhir adalah tentang perempuan di dalam pernikahan ya. Karena untuk fikih berhias kemarin kita udah sempat singgung sedikit, jadi kita insya Allah habis toharoh muslimah kita akan bahas terkait dengan peran perempuan atau kondisi ya, posisi perempuan di dalam pernikahan. Oke, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, toharoh muslimah ya. Toharoh itu artinya tohur, bersuci ya. Bagaimana perempuan seorang muslimah ini mensucikan diri. Kenapa ada toharoh muslimah? Kemarin ada teman saya yang nanya gini, kenapa ada fikih wanita? Kenapa nggak ada fikih pria? Dia bilang gitu ya. Kenapa ada fikih nisa nggak ada fikih rijal gitu? Saya bilang ya karena kondisinya yang lebih khusus adalah perempuan gitu. Kemudian apakah laki-laki boleh belajar fikih perempuan, fikih wanita? Jawabannya ya boleh, malah sangat dianjurkan ya. Kenapa? Karena biar laki-laki itu paham hukum-hukum yang terkait dengan perempuan, karena dia akan hidup bersama perempuan ya. Ibunya perempuan, istrinya perempuan, pasti itu. Jadi laki-laki belajar fikih perempuan pun boleh, tidak ada larangan gitu ya. Nah, toharoh muslimah ini harus kita pahami kenapa? Karena ini terkait dengan cara kita mensucikan diri. Ketika toharoh kita tidak sempurna, oke, ini penting teman-teman. Ketika toharoh kita tidak sempurna, maka amal ibadah kita bisa jadi tidak diterima. Contoh, kita wudhu, ya kan? Tapi tidak terbasuh semuanya. Kita wudhu tapi ternyata misalnya air yang kita pakai adalah air yang tidak memenuhi syarat mensucikan. Nah, ketika kita tidak sah wudhunya ya, atau tidak sempurna wudhunya, maka ketika kita sholat kita pun tidak sah. Nah, itu pentingnya toharoh. Jadi bersuci itu penting sekali. Kalau kita nggak sempurna dalam proses bersuci, maka ibadah kita yang lain itu tidak diterima teman-teman ya. Sholat misalnya, atau teman-teman misalnya habis suci haid ya, habis bersih dari haid, terus nggak tahu cara mandi yang benar nih ya, nggak tahu cara yang mandi yang benar, maka kemudian ibadahnya setelahnya ya, kalau proses mandinya tidak sempurna ya, atau tidak memenuhi kaidah syariat tohurnya, maka kemudian ibadah-ibadah setelahnya itu dianggap masih dilakukan dalam keadaan najis. Nah, ketika kita beribadah dalam keadaan bernajis, maka kita tidak sah ibadahnya gitu ya. Jadi toharoh itu penting sekali untuk kita pahami. Itu kenapa dalam kitab-kitab fikih ya, bab yang di awal-awal dibahas itu adalah toharoh. Oke? Bersuci. Karena apapun yang kita lakukan kita harus tohur dulu, harus bersih dulu. Nah, toharoh muslimah itu terkait dengan kondisi khususnya perempuan. Oke? Kalau yang lain misalnya kayak wudhu, kita sama dengan laki-laki ya, itu sama saja. Atau misalnya seperti apa ya, ada kondisi-kondisi yang umum ya, dimana kita dan seperti istinja misalnya, cebok, bahasa kita cebok gitu ya. Mau itu wudhu, mau itu cebok, kita dengan laki-laki sama gitu. Kenapa? Karena itu adalah kondisi umum ya. Semua orang harus bersuci ketika dia buang air kecil, buang air besar, dia harus bersuci. Nah, ini jangan sampai berpikir gini. Kadang-kadang kan kita mikirnya cowok tuh kan nggak kotor-kotor banget gitu ya, karena pembuangannya kan satu aliran gitu ya. Beda sama perempuan, kan dia mencar gitu, kotorannya mencar. Berarti laki-laki boleh dong buang air kecilnya berdiri gitu. Mau laki-laki mau perempuan hukumnya sama. Buang air besar, buang air kecil itu harus dalam keadaan ittoja'ah, jongkok ya. Itu sampai, bayangkan Islam tuh sampai sesempurna itu memikirkan atau menetapkan hukum-hukum yang terkait bahkan sampai kepada istinja gitu ya. Kenapa kita harus cebok? Kenapa kita harus jongkok? Nah, kenapa kita harus jongkok? Karena kalau misalnya kita melakukan atau kita buang air dalam keadaan berdiri ya, itu nanti kotorannya atau najisnya itu dia bisa kemana-mana, baik laki-laki maupun perempuan. Nempel di dinding kah, misalnya kena baju kah, kena pakaian dan segala macam. Maka kemudian kita disuruh tuh untuk ittoja'a ya, kita disuruh jongkok. Itu sampai betul-betul disebutkan jongkok.
gitu. Itulah sempurnanya syariat Islam. Nah, tapi ada kondisi-kondisi khusus yang terjadi pada perempuan. Kita menyebutnya anwa'ud dima, ya. Anwa jenis dima, darah-darah. Anwa'ud dima, jenis-jenis darah. Darahnya siapa? Dimaul mar'ah, ya. Darah-darahnya perempuan. Karena perempuan itu ada darah-darah khusus yang nggak dimiliki sama laki-laki. Laki-laki nggak ada proses berdarah, perempuan ada proses berdarah-darahnya. Nah, ada 3 kondisi yang terkait dengan darah wanita. Yang pertama haid, yang kedua istihadah, yang ketiga adalah nifas. Oke, kita bahas satu-satu. Haid itu apa? Oke, ya. Haid itu apa? Haid itu adalah kondisi di mana darah itu keluar dari rahim wanita setelah dia balik. Ya, jadi ketika dia sudah balik, maka kemudian ada darah yang keluar dari rahimnya, ya, bukan dari tempat lain, dari rahimnya, dan kemudian menjadi kebiasaan yang terjadi pada hari-hari yang telah diketahui. Ya, maksudnya apa? Kita tahu yang namanya haid itu datang sebulan sekali. Ada sih yang 2 bulan sekali ada, tapi kondisi khusus, ya. Ada juga yang misalnya dia haidnya misalnya bisa 6 bulan sekali, ada gitu. Nah, makanya nanti haid ini akan terkait juga dengan iddah, ya, iddah atau masa jeda ketika terjadi talak. Nah, ayat yang mendasari tentang haid adalah di surah Al-Baqarah ayat 222 yang mengatakan, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, ya. Yas'alunaka anil mahid. Jadi maksudnya orang-orang mukmin bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa itu haid. Maka katakanlah haid itu adalah suatu kotoran, ya. Haid itu adalah suatu kotoran. Jadi dia memang najis yang keluar. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari para wanita pada waktu haid, ya. Maksudnya adalah tidak menggaulinya atau tidak mencampurinya. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah, harus bersih dulu. Nah, buat yang sudah menikah, ya. Yang belum menikah juga harus paham nih, harus tahu. Ini gimana hukumnya, jangan, gitu ya. Jadi harus paham sebelum menikah. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka. Jadi hubungan suami istri itu dibolehkan ketika istri sudah suci dari haid, sudah suci, sudah tohur, sudah mandi, gitu ya. Dan campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Shadaqallahul azim. Jadi jelas hukumnya, ya, bahwa haid itu adalah kotoran. Maka pada saat seorang perempuan haid tidak boleh dicampuri. Nah, tapi gimana kalau mau bercampur? Nanti ada penjelasannya, ya, di slide selanjutnya. Nah, kondisi darah yang kedua adalah istihadah atau pendarahan. Ini juga banyak orang yang bertanya-tanya gitu, ya. Istihadah itu gimana sih? Mengenali jenis-jenisnya gimana sih? Terus apa yang harus dilakukan ketika terjadi istihadah, ya? Memang banyak pertanyaan tentang istihadah karena memang kondisi istihadah ini tidak umum, ya, tidak semua wanita mengalaminya. Karena dia adalah bagian dari penyakit. Oke, kalau haid tadi adalah kotoran yang keluar secara teratur, ya, pada waktu-waktu yang telah diketahui. Sedangkan istihadah itu adalah darah yang keluar bukan dari haid, tetapi karena urat rahim yang sakit. Jadi ini penyakit. Ya, ini ulama bersepakat ini adalah penyakit. Atau keluar darah setelah masa haid. Jadi masa haidnya sudah selesai, sudah bersih, tapi keluar darah lain, ya. Darahnya itu biasanya istihadah itu darahnya berbeda dengan darah haid. Apakah warnanya atau jadwal keluarnya, oke, atau sifat-sifatnya. Nanti kita akan lihat sifat-sifat darah haid. Jadi kalau sifat darahnya itu beda dengan darah haid, maka dia digolongkan istihadah. Oke. Yang ketiga adalah darah yang keluar dari rahim pada saat melahirkan dan sesudahnya selama waktu tertentu. Jadi nifas itu, jadi ketika seseorang itu mengandung, ya, hamil, maka kemudian dia tidak haid, kan dia tidak haid. Karena tidak keluar darah. Kalau keluar ya bahaya gitu, ya. Tidak keluar darah dari rahimnya. Nah, maka kemudian setelah dia melahirkan, ya, darah-darah yang tersimpan selama masa haid itu sekian bulan, ya, 9 bulan yang tidak haid itu, maka dia akan keluar. Maka itulah yang disebut dengan nifas. Oke, darah yang keluar pasca melahirkan selama waktu tertentu. Jadi mulai dari lahiran sampai setelah lahiran. Nah, ini kadangkala ada muncul pertanyaan. Kalau orang lagi sebelum melahirkan, oke, kalau orang sebelum melahirkan terjadi pendarahan misalnya, bukan pendarahan, ya. Seperti apa, bercak-bercak. Ini soalnya aku pernah ditanya sama seorang teman, Put, aku masih wajib sholat nggak ya? Kenapa gitu? Aku mau lahiran, dia bilang gitu. Tapi sudah ada flek, dia bilang. Fleknya itu gimana? Bentuknya seperti ini gitu. Dia jelaskan sifat-sifatnya. Nah, nifas itu adalah darah yang keluar pada saat melahirkan. Oke. Jadi sebelum melahirkan masih tetap wajib sholat. Gitu.
Karena nifas itu adalah darah yang keluar pada saat melahirkan atau sesudah melahirkan selama waktu tertentu. Nah, itu yang disebut nifas. Jadi 3 darah ini khusus terjadi pada perempuan ya. Dan ini yang akan kita bahas bagaimana satu persatu membersihkannya dan bagaimana kita mengenali ketiga-tiga jenis ini. Oke. Yang pertama adalah haid. Oke, haid. Sifat darah haid. Kita lihat dulu. Sifat darah haid itu ya. Sebelum kita pindah ke sifat darah haid ya, kita harus tahu bahwa haid itu hanya terjadi di perempuan. Jadi dulu waktu di pesantren, kita sering misalnya ditanya gini, si fulanah mana gitu ya. Terus kita jawab haidoh ustazah, karena dia perempuan kita pikir pakai muannas di belakangnya gitu ya, haid dan haidoh gitu. Terus dia bilang gini, ustazahnya bilang, kalau haid itu nggak perlu jadi haidoh, karena yang mengalami haid hanya perempuan. Ya. Jadi fa'ilnya memang hanya berlaku untuk perempuan walaupun dia haid ya, tidak ada tanda-tanda muannasnya, tapi haid itu hanya terjadi pada perempuan, maka bahasa Arabnya tetap haid, tidak jadi haidoh ya. Fa'ilnya atau pelakunya orang yang sedang haid itu sebutannya haid, bukan haidoh. Karena yang bisa haid cuman perempuan. Nah, hado itu kalau kita buka di dalam kamus bahasa Arab, hado itu artinya darah yang mengalir. Oke, hado, darah yang mengalir. Atau bisa juga disebut sebagai ya di dalam bahasa Arab juga dimaknai sebagai penyumbat. Oke, kalau sekarang tuh kayak softtek lah gitu. Kalau kita nyebutnya softtek ya, atau tampon kalau ada yang tahu tampon gitu. Jadi penyumbat darah haid itu penyumbat darah ketika seseorang menstruasi itu disebut haid juga. Ya. Jadi haid itu berkenaan dengan darah yang mengalir dari rahimnya wanita, ya, atau dari kemaluannya wanita. Nah, jadi jelas, jadi tidak ada haidoh, ya, karena yang mengalami haid hanya perempuan. Nah, pertama kental berwarna hitam agak kemerah-merahan, jadi bukan terlalu hitam ya, tapi dia agak kemerah-merahan. Ini karena sesama perempuan pasti sudah paham lah ya, tidak usah dijelaskan. Yang kedua, hitam berbau anyir, bau darah ya, khas bau darah, dan mengalir dari rahim. Oke. Yang ketiga, keluar dari dasar rahim dengan memancar disertai rasa sakit. Nah, makanya perempuan ada PMS ya, ada menstrual kram menstruasi ya. Kram menstruasi itu terjadi di perempuan karena memang dia ada rasa sakit, karena dia akan mengeluarkan sesuatu. Nah, jadi kalau kita melihat ada darah di apakah itu didapati di kemaluan atau di pakaian dalam, kita lihat dulu sifatnya seperti apa. Kalau memang dia sudah tanggalnya haid, ya itu udah pasti haid. Tapi akan membingungkan ketika misalnya bukan tanggal haid gitu ya. Misalnya maju 1 minggu atau mundur 2 pekan, setengah bulan. Kita bertanya gitu kan, ini haid atau bukan. Nah, maka lihat dulu sifat darahnya. Oke. Kenapa ini penting? Karena nanti kita akan bedakan dia dengan istihadoh. Jadi kalau kita paham tentang haid, maka kita bisa membedakan dia dengan istihadoh. Sifat darah haid seperti ini ya, kental, berwarna hitam, agak kemerahan, berbau anyir, mengalir dari rahim, dan ada disertai dengan rasa sakit. Oke. Jadi dia kerasa, mau keluarnya itu kerasa. Nah, durasinya masa haid itu normalnya adalah 6-7 hari. Oke, 6-7 hari itu normalnya haid. Ya. Maksimalnya adalah 15 hari. Ini menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau haid itu lebih dari 15 hari atau 2 pekan lebih, maka dia sudah digolongkan menjadi istihadoh. Kalau memang bukan kebiasaannya gitu ya. Nanti dilihat dari darah haidnya dan waktunya. Jadi bahkan sampai ada hadisnya ya yang mengatakan bahwa ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Hamnah binti Jahsy bahwa Rasulullah SAW bersabda, kamu mengalami haid berdasarkan ilmu Allah selama 6 atau 7 hari. Jadi normalnya segitu, 6-7 hari. Lalu bersucilah dan sholatlah selama 24 atau 23 hari. Ya, ini normalnya. Sebagaimana para wanita mengalami haid dan suci dengan masa tersebut. Jadi normal jedanya seorang perempuan itu bersih dari haid adalah 23 sampai dengan 24 hari ya. Ada juga yang bilang satu siklus sama dengan 28 hari. Oke. Tetapi yang paling penting adalah kita bisa melihat bahwa maksimum dari haid itu adalah 15 hari. Ini menurut Imam Syafi'i. Oke. Memang ada orang-orang tertentu yang haidnya panjang, haidnya lama ya, bisa sampai 10 hari, 11 hari. Tapi maksimumnya adalah 15 hari. Sedangkan normalnya 6 sampai dengan 7 hari. Oke, jadi nanti ini juga berkaitan dengan kita melihat istihadoh. Istihadoh itu biasanya dia keluar setelah masa normal haidnya berhenti, gitu ya. Misalnya dia normal haidnya 10 hari. Nah, setelah 10 hari muncul darah baru, darah yang berbeda dari luar luar kondisi haidnya. Nah, ini biasanya
adalah istihadah gitu. Tergantung nanti sifatnya atau masanya. Nah, apa hikmah dari terjadinya haid? Pertama, mengurangi gejolak syahwat seorang wanita. Oke, kita nggak bisa bohong, perempuan juga punya syahwat. Bohong kalau misalnya yang bilang perempuan nggak ada syahwatnya, nggak kayak laki-laki. Coba bilang. Buktinya cewek-cewek ngelihat atlet seksi bilangnya apa? Aduh, rahimku hangat. Ya itu kan tanda-tanda perempuan memang juga punya syahwat ya, punya gejolak syahwat. Jadi itu untuk mengurangi, menekan gejolak syahwatnya seorang wanita. Kedua, menjadi ukuran iddah. Oke, jangan salah paham tentang iddah. Iddah itu adalah masa jeda dari seorang perempuan ketika dia ditalak, oke. Lalu kemudian untuk masa sampai dia pindah ke talak selanjutnya atau dia memutuskan untuk rujuk, itu adalah 1 kali iddah ya. Talak 1 ada iddah, talak 2 ada iddah, talak 3 tidak ada. Talak 3 masih ada iddah tapi tidak ada rujuk, oke. Talak 1, 2, 3 semua ada iddahnya. Mau itu dicerai dalam keadaan hidup, mau itu dicerai dalam keadaan meninggal ya, atau menjadi janda ditinggal meninggal, itu juga ada iddah. Oke. Nah, iddah itu ukurannya adalah 3 kali suci haid, salah satu kuruin. Jadi bukan 3 bulan. Kadang-kala ini iddahnya 3 bulan. Jangan disamaratakan 3 bulan. Karena tidak semua orang haidnya sebulan sekali. Oke. Bagi orang-orang yang haidnya 2 bulan sekali, bisa jadi dia 6 bulan baru selesai iddahnya. Kenapa? Karena salah satu kuruin 3 kali dapat haid, 3 kali suci haid. Nah, itu yang disebut dengan masa iddah. Nah, gimana kalau terjadi pada orang yang sudah menopause, yang sudah nggak haid lagi? Ukurannya apa? Nah, bagi orang yang sudah menopause, ukuran iddahnya adalah 3 bulan 10 hari. Diratakan semua, sama gitu ya. Begitupun anak-anak yang belum mendapatkan belum haid. Misalnya ya, kita tidak memungkiri ada kondisi di mana budaya tertentu membolehkan anak perempuan dinikahi sebelum dia balik gitu ya. Misalnya umur 6 tahun dikawinkan gitu. Nah, ketika dia mengalami perpisahan atau ditalak, maka iddahnya adalah 3 bulan 10 hari juga. Jadi dinormalkan karena dia belum haid, nggak bisa dihitung juga gitu kan. Tetapi kalau yang orang yang sudah balik, sudah haid, maka iddahnya adalah salah satu kuruin, 3 kali bersih ya, 3 kali suci. Oke. Nah, kemudian haid itu adalah bukti terbebas dari kehamilan. Ya iya, kalau misalnya orang hamil nggak mungkin haid gitu kan. Ya orang haid tandanya tidak hamil gitu. Jadi itu adalah bukti terbebas dari kehamilan. Makanya orang yang mengalami iddah ya atau melewati masa iddah, dia harus bersih 3 kali untuk apa? Jadi ada satu penelitian bagus banget. Ada seorang profesor, dia membuat penelitian tentang kenapa masa iddah harus 3 kali suci haid. Gitu ya. Dia bukan muslim awalnya. Ternyata dia menemukan bahwa di dalam rahimnya perempuan ya, ketika seorang perempuan itu digauli oleh seseorang, baik itu suaminya atau yang lain, maka kemudian ada sidik, ada sign ya, ada jejak yang ditinggalkan di dalam rahim perempuan itu. Nah, jejak itu bisa hilang, bisa bersih setelah 3 kali suci haid. Jadi dia haid sekali, tidak digauli, haid 2 kali, haid 3 kali, bersih, maka jejak itu akan bersih dari rahimnya. Jadi artinya dia tidak disentuh ya, tidak ada tanda-tandanya. Nah, kemudian akhirnya si profesor ini mengetes atau menguji pada istrinya sendiri. Dia bukan muslim ya. Dia uji ke istrinya sendiri. Ternyata di dalam rahim istrinya sidik di dalam rahim istrinya. Dan ketika dia tes DNA ya, dari 3 anaknya 2 bukan anak kandung dia. Nah, pasti udah paham lah ya maksudnya apa. Masya Allah, ini adalah hikmah dari kenapa bersih haid itu iddah itu harus 3 kali bersih haid. Ternyata sudah ada yang meneliti itu adalah cara untuk menghilangkan jejak atau sidik dari rahim seorang perempuan. Nah, yang terakhir adalah mendidik wanita agar terbiasa sabar terhadap ketentuan dan takdir Allah ya. Jadi perempuan memang sudah ditakdirkan haid, sebulan sekali dia pasti ada mengalami masa di mana dia mungkin akan kram, sakit perut dan segala macam ya. Itu adalah cara perempuan untuk bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nah, ini adalah hukum-hukum terkait wanita haid. Pertama, bekas wanita haid ya. Misalnya ada perempuan haid makan, minum, itu makanan dan minuman sisanya itu adalah suci dan bukan najis. Karena memang ada beberapa kebudayaan yang tertentu menganggap haid itu adalah kutukan. Jadi perempuan haid itu harus dijauhkan, dikarantina dan segala macam. Nah, sementara ya Islam Masya Allah udah dijelaskan bahwa wanita haid itu sisa makanan dan minumannya adalah suci. Jadi boleh dimakan lagi gitu. Misalnya dia makan bakwan gitu kan, ada sisa gorengannya gitu ya, makan aja, kenapa, bukan najis. Oke. Tetapi darah haid adalah najis. Itu jelas, tidak ada perdebatan, tidak ada perbedaan di antara alim ulama, darah haid adalah najis, selesai.
Berdiam di masjid bagi perempuan yang haid hukumnya adalah haram. Kenapa? Teman-teman tadi kita tahu ya, nomor 2, darah haid adalah najis. Oke. Masjid tidak boleh dikenai najis. Masjid tidak boleh didiami atau ditempatkan najis di dalamnya ya. Dan harus segera dibersihkan. Jadi perempuan yang haid itu tidak disarankan berdiam di masjid. Ya, haram hukumnya. Misalnya maksudnya ini apa? Itikaf. Nah, misalnya mau itikaf di masjid. Kenapa? Dikhawatirkan darah haidnya itu bocor, teman-teman. Karena kalau darah haid itu sudah mengenai bagian masjid, mau itu lantainya, mau itu temboknya, itu cara membersihkannya bukan hanya dilap, nggak cukup. Ya, secara fikih itu tidak hanya dilap, nggak cukup hanya dilap, nggak cukup hanya disiram sama apa tuh namanya, disiram sama air, ya. Dulu itu kan masjid itu tanah ya, itu sampai kedalaman sekian itu harus dikorek tanahnya. Bekas dari wanita haid yang bukan bekas wanita haid, bekas haid yang mengenai lantai masjid. Itulah kenapa perempuan haid itu tidak disarankan berdiam di dalam masjid. Karena begitu, kalau bocor urusannya repot. Gitu ya. Bukan hanya dipel aja, dia harus dikorek, diganti gitu. Diganti tanahnya kotor, najis. Nah, makanya perempuan yang sedang haid itu tidak disarankan berdiam di masjid ya, tidak, haram hukumnya. Kalau misalnya mau menunggu di sekitarnya ya itu harus di luar, tidak di dalam kawasan masjid gitu ya. Nah, tapi bisa jadi kalau ada keperluan mendesak. Contohnya gini. Ini semisal terjadi bencana alam ya, mau nggak mau harus ngungsi. Nah, yang tersedia cuma masjid. Nah, kalau ini ya nggak mungkin nggak masuk gitu ya. Nah, tapi tetap harus dijaga. Ini adalah kondisi-kondisi darurat ya, keperluan mendesak, bukan kondisi umum gitu. Jadi perempuan haid memang tidak disarankan untuk berdiam di dalam masjid. Yang keempat, sholat bagi wanita haid adalah haram, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah ya. Jadi jangan berpikir begini. Kadang-kadang ada yang berpikir misalnya, ya udahlah gitu ya, daripada saya bengong-bengong nggak jelas, mending sholat sunnah aja gitu. Sholat sunnah aja mana tahu bisa tambah-tambah pahala gitu kan, yang penting nggak wajib. Oh enggak, mau itu wajib mau itu sunnah ya, itu tetap haram hukumnya selama seseorang perempuan itu sedang haid. Puasa baik itu wajib maupun puasa sunnah juga hukumnya adalah haram ya. Membaca Al-Quran, nah ini yang banyak perbedaan, mungkin teman-teman nanti bakal banyak nanya ini ya, biasanya sih banyak yang nanya. Membaca Al-Quran adalah boleh jika melihat atau menghafal. Maksudnya misalnya dia adalah seorang hafizul Quran. Oke. Kita misalnya Al-Fatihah ya nggak mungkin nggak hafal ya. Al-Fatihah pasti hafal. Jadi kita ngelihat aja tuh, ya hanya ngelihat tapi nggak megang. Tidak memegang mushaf. Itu boleh. Jadi baca Quran dari jauh ya. Baca Quran dari jauh, misalnya Qurannya di depan mata, kita nggak pegang. Nah, aku pernah kayak gini pada saat waktu itu lagi ada ujian, pokoknya ujian baca Quran gitu ya. Ada tes baca Quran, kebetulan lagi halangan ya. Syukurnya memang Qurannya itu ditaruh di rehel, apa sih namanya, kayak ada standnya gitu. Terus kita tinggal buka, tinggal lihat aja gitu. Nah, pada saat itu ya aku tetap membaca Quran, tetap membaca sesuai dengan kaidahnya ya, dengan tajwidnya, dengan mahroj yang benar. Tapi nggak megang karena nggak harus buka gitu kan. Kenapa? Karena memang kalau membaca Quran dalam kondisi haid gitu ya, selama tidak pegang mushaf, nah itu nggak apa-apa. Oke. Nah, kita juga perlu paham apa itu mushaf. Oke. Yang disebut mushaf Al-Quran itu adalah nih. Mushaf Al-Quran itu adalah, mushaf itu artinya kumpulan lembaran-lembaran. Oke. Aku kasih contoh. Ini mushaf. Ini mushaf. Kenapa? Karena dia tidak ada kata-kata lain selain Al-Quran. Oke, tidak ada terjemahan. Nah, tidak ada terjemahannya. Tidak ada bahasa Indonesianya, nggak ada bahasa Inggrisnya misalnya. Ini murni mushaf. Ini yang disebut dengan mushaf. Oke, mushaf itu adalah kumpulan dari suhuf atau lembaran-lembaran. Nah, ini adalah mushaf. Tapi kalau misalnya kita ketemu dengan Quran yang ada terjemahannya, bahasa Indonesianya, ya, ulama berpendapat itu bukan mushaf. Karena ada bahasa lain di dalamnya, ya. Atau misalnya kita pegang Quran di handphone. Oke. Pegang Quran di handphone itu bisa menjadi mushaf gitu ya, walaupun tidak ada lembaran-lembarannya karena berupa digital, ketika dia memang murni hanya ayat Qurannya saja. Nah, makanya ketika seorang perempuan haid ya baca Al-Quran itu lebih baik tidak disentuh mushafnya, karena memang memegang mushaf itu masih ada perdebatan boleh atau tidaknya gitu ya.
Nah, nomor 7, berzikir adalah boleh bagi wanita haid, bahkan sangat dianjurkan. Karena perempuan haid itu dia tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, ya, tidak bisa memegang mushaf. Maka kemudian dia dianjurkan menggantinya untuk banyak berzikir. Oke? Nah, nomor 8, memegang mushaf. Ini tadi hubungannya dengan yang nomor 6, ya. Ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang membolehkan untuk memegang mushaf, tapi ada juga yang bilang tidak boleh, gitu ya. Tetapi sebaiknya memang kita disarankan tidak menyentuh mushaf. Kenapa? Karena berkaitan dengan ayat ini, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu. Quran itu tidak disentuh, ya, tidak disentuh illa kecuali al-mutahharun, orang-orang yang disucikan. Oke? Ada yang mengatakan bahwa al-mutahharun ini tidak berlaku untuk manusia, karena manusia itu ada aja kotornya gitu ya. Yang dimaksud al-mutahharun adalah malaikat. Nah, kalau orang-orang yang kalau pendapat ini yang digunakan, maka ketika kita tidak suci kita boleh pegang Quran. Karena kita tidak bisa digolongkan mutahharun. Ini bagi yang menganggap al-mutahharun adalah malaikat. Oke. Tapi bagi yang menganggap al-mutahharun adalah orang-orang yang suci, maksudnya adalah dia menjaga wudu, ya, dia kemudian tidak dalam keadaan bernajis atau junub, maka kemudian kita tidak dibolehkan memegang Quran ketika kita sedang bernajis, karena kita berarti bukan golongan al-mutahharun, ya, alias kita sebenarnya bisa menjadi al-mutahharun tapi kita sedang bernajis. Nah, itu buat yang menganggap ini, mereka tidak mengizinkan memegang atau menyentuh mushaf. Nah, tapi yang terbaik adalah gimana? Yang terbaik adalah kita tidak menyentuh mushaf dalam rangka adab, ya, adab terhadap mushaf itu sendiri. Oke? Nah, nomor 9, tawaf di Ka'bah adalah haram. Jelas ya? Makanya orang haid tidak bisa umroh, tidak bisa haji, bukan karena tidak boleh semuanya, tapi kan salah satu inti dari umroh dan haji itu adalah tawafnya, ya kan? Di situnya gitu. Maka kalau itunya gugur, ya, tawafnya tidak dilakukan, ya pasti seluruh rangkaiannya tidak bisa dilakukan. Makanya tawaf di Ka'bah itu adalah haram bagi perempuan yang sedang haid, ya. Bercumbu dengan wanita haid diharamkan pada kemaluan. Oke? Buat yang udah menikah, ketika sedang haid, ya, tidak boleh bercampur di kemaluan. Ini udah dewasa ya. Jangan malu-malu dengar kayak gini. Yang dibolehkan adalah apa? Kata Rasulullah dalam satu hadis, yang dibolehkan adalah ma fauqal izar, apa yang ada di atas sarung. Nah, ini waktu belajar ini kan masih kelas 1 SMA, ya. Waktu itu kita bingung gitu, apa sih ma fauqal izar gitu? Apa yang ada di atas sarung? Apa yang ada di atas sarung? Ternyata maksudnya adalah yang dibolehkan adalah dari daerah perut ke atas, ya. Perut ke atas itu dibolehkan. Ketika seorang perempuan haid, maka suaminya boleh menyentuh dia, boleh bercumbu dari atas bagian perut sampai ke atas, saya kepala dan ya, paham lah maksudnya daerah mana gitu ya. Tapi tidak boleh pada kemaluan, itu diharamkan, ya. Bahkan itu efek buruknya banyak sekali ketika dilakukan pada saat istri sedang haid. Oke. Yang ke-11, talak. Haram hukumnya mentalak istri yang sedang haid. Ditunggu bersih dulu, ya. Yang terakhir adalah mandi. Jika seorang wanita telah bersih dari haid, maka ia diwajibkan untuk mandi. Jelas ya? Jadi ini beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Kita harus paham karena kita mengalami ini, ya. Dan kita tentu harus tahu menjaga batas-batasnya, ya. Hududullah, menjaga batas-batas yang Allah telah tetapkan, biar kita tidak terjerumus atau dengan kebodohan kita tidak nyasar gitu ya kepada hal-hal yang tidak dibenarkan. Oke, kita lanjut ke kondisi kedua, yaitu istihadah. Oke, darah kedua. Istihadah itu tadi udah dijelasin di awal, ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan lihat rekamannya. Istihadah itu dia penyakit. Bukan keluar dari rahim, keluar dari rahim tapi bukan seperti haid, ya. Jadi ada 3 kondisi di mana perempuan itu mengalami istihadah. Oke. Yang pertama adalah wanita pemula. Bukan mulai jadi wanita, ya. Wanita pemula maksudnya adalah wanita yang baru pertama kali keluar darah, atau misalnya masih haid pertama dan belum diketahui kebiasaan haidnya. Mungkin teman-teman ingat waktu awal-awal haid pasti nggak langsung lancar, ya kan? Waktu awal-awal haid tuh bisa jadi cuma 2 hari, 3 hari, ngeplek doang. Nah, nanti muncul lagi haid keduanya 3 bulan kemudian. Ada yang udah setahun baru muncul haid keduanya. Nah, ini kalau dia keluar darah, ya, keluar darah di waktu-waktu yang dia nggak tahu itu haid atau bukan gitu, itu bisa jadi istihadah. Karena apa? Karena dia belum diketahui kebiasaan haidnya. Oke, atau belum ketahuan gimana durasi haidnya, gimana kebiasaan haidnya, itu belum ketahuan. Itu bisa terjadi pada wanita pemula. Yang kedua, wanita biasa.
atau wanita yang sudah mengetahui kapan mula dan henti haidnya. Maksudnya adalah wanita yang haidnya normal. Oke, tapi kemudian terjadi kondisi di mana darah keluar bukan di waktu haid. Nah, ini namanya wanita biasa. Atau yang ketiga adalah wanita yang belum jelas haidnya. Ya, maksudnya yang belum jelas haidnya ini adalah pertama, belum jelas bilangan masa haidnya. Karena ada orang yang haidnya itu ngacak, ya. E, bisa datang sekian bulan sekali, atau misalnya sekali datang nggak jelas juga, gitu kan? Maksudnya nggak jelas adalah bisa jadi 3 hari berhenti, ada yang besoknya seminggu berhenti, gitu. Nah, jadi wanita yang belum jelas bilangan masa haidnya, apakah di 3 hari, apakah di 6 hari, apakah di 15 hari, itu belum ketahuan. Yang kedua, belum yakin kapan dia biasa mulai haid, tapi tahu bilangan haidnya. Misalnya, dia tahu bahwa dia haid normalnya 6 hari. Ya, 6 hari. Tapi bulan ini dia dapat di tanggal 1, bulan depan dia dapat di tanggal 20, bulan depannya lagi dapat di tanggal misalnya di tanggal 8, bulan depannya lagi di tanggal 30, ya. Artinya ngacak tidak normal. Nah, ini juga bisa jadi kondisinya di mana dia mengalami istihadah, ya. Atau yang ketiga adalah belum jelas kapan dan berapa lama haidnya. Ini lebih random lagi gitu ya. Nggak tahu kapan mulai, nggak tahu kapan berakhir, dan juga nggak tahu berapa lama durasinya. Ini lebih ngacak lagi. Tapi aku punya sih kenalan beberapa orang kayak gini, punya teman. Dia bisa haid 6 bulan sekali haid dia bisa 2 minggu gitu ya. Tapi nanti haidnya sekian bulan lagi gitu. Nah, itu kondisi-kondisi di mana perempuan mungkin mengalami istihadah. Nah, bagi wanita yang mengalami istihadah, hukum-hukum terkait haid tadi tidak berlaku. Jadi dia tetap wajib sholat, wajib puasa, ya. Kemudian dia juga boleh pegang mushaf Al-Quran, karena istihadah itu dianggap penyakit, ya. Al-adza, istihadah itu dianggap al-adza. Oke, al-adza itu artinya penyakit, gitu. Jadi karena dia sedang sakit, maka orang sakit kan tidak gugur kewajiban sholatnya, orang sakit tidak gugur kewajiban puasanya, kecuali jika memberatkan, gitu ya. Maka orang yang istihadah itu dia tetap semuanya berlaku. Oke, semuanya berlaku. Tetapi yang membedakan adalah kalau orang istihadah, ya, hukumnya ketika dia sebelum sholat dia wajib mandi. Dia wajib mandi. Oke? Karena dia nggak bisa wudhu. Dia nggak bisa menggunakan wudhu. Dia harus wajib mandi. Mandinya sebagai apa? Mandi besar sebagai pengganti wudhu. Karena dia sedang istihadah. Nah, ini yang yang penting kita ketahui, ya, bahwa istihadah itu beda dengan haid. Hukum-hukumnya tidak berlaku, ya. Bagaimana hukum haid itu tidak berlaku pada istihadah, dan orang istihadah bersih-bersihnya atau toharohnya selama masa istihadah dia tidak wudhu, melainkan mandi besar atau mandi wajib sebagai pengganti wudhu, baru dia bisa sholat dan ibadah-ibadah lain yang membutuhkan toharoh, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah nifas. Oke, nifas itu apa? Tadi udah jelaskan di awal, nifas itu adalah darah yang keluar pada saat melahirkan dan setelahnya selama masa waktu tertentu. Pertama, nifas itu tidak ada batas minimalnya. Jadi nggak ada yang bilang, wah nifasnya itu nifasnya kok belum 40 hari udah bersih sih, gitu ya. Karena nggak ada batas minimal. Beda dengan haid, ya. Haid itu ada batas minimalnya. Tadi 6-7 hari itu normalnya. Kalau kurang dari itu berarti kemungkinan besar dia istihadah, ya. Kalau dia kurang dari 6 hari itu kemungkinan besar istihadah. Nah, kalau nifas nggak ada batas minimal. Yang kedua, ketika seseorang wanita sudah bersih atau kering, ya, bersih darah nifasnya, maka dia wajib mandi. Jadi nggak ada batas minimalnya. Tetapi batas maksimal nifas secara umum adalah 40 hari. Ini secara umum. Oke. Terus gimana kalau ada darah nifas yang keluar setelah 40 hari? Kalau memang itu sudah kebiasaannya, atau memang sudah itu kondisi yang selalu dia alami, maka dia harus tetap menunggu sampai darahnya bersih. Oke, misalnya dia ternyata nifasnya kebiasaannya adalah 60 hari, 2 bulan full. Tapi sudah menjadi kebiasaan, ya, atau sudah dikenali kebiasaan nifasnya. Maka kemudian dia harus tetap menunggu sampai bersih, baru dia kemudian mandi wajib. Oke. Nah, suami yang menggauli istri sebelum 40 hari, ini juga nih buat yang udah nikah, ya. Suami yang menggauli istri sebelum 40 hari setelah melahirkan, hukumnya adalah makruh karena dikhawatirkan darahnya akan keluar lagi. Gitu ya. Bisa jadi darahnya pendarahan kah atau apa segala macam gitu. Jadi sebelum 40 hari, ya, itu nggak boleh digauli oleh suami, kecuali yang tadi di atas mafauqal izar. Oke, mafauqal izar boleh, tapi kalau digauli di situ, ya, di lubangnya itu tidak boleh. Oke. Hukum bagi wanita yang nifas adalah sama dengan hukum wanita haid. Makanya orang nifas tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, ya, karena sebenarnya darah nifas itu adalah darah haid yang tertahan selama berbulan-bulan. Jadi hukum yang berlaku adalah hukum haid, sama dengan hukum haid, dan membersihkannya pun sama dengan haid. Oke. Itu adalah 3 darah yang terkait dengan perempuan. Dan cara membersihkannya tadi jelas, ya. Kalau haid dia wajib mandi,
kemudian istihadah juga wajib mandi, nifas juga wajib mandi. Oke, ketika dia bersih dia wajib mandi. Nah, mandinya gimana? Ini nanti kita bahas. Oke, terkait dengan junub, ini terakhir. Nah, junub ini walaupun ada yang belum nikah di sini nggak apa-apa, tapi harus tahu. Junub itu adalah bersenggama, ya, penetrasi antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Oke, kalau belum nikah ya bisa terjadi tapi haram. Ya, karena itu natural, nggak usah diajarin juga pada anak, buktinya anak kelas 6 SD, kelas 5 SD bisa melakukannya ya, karena itu natural sekali. Apa namanya, panggilan panggilan kebutuhan. Walaupun dia belum butuh tapi bisa jadi gitu kan, artinya nggak diajarin pun itu bisa terjadi. Nah, makanya biar kita tidak terperosok pada kondisi-kondisi di mana kondisi itu mengharamkan junub gitu ya, atau misalnya kita sedang tidak boleh berjunub, nah, kita harus paham dulu adab-adab yang terkait dengan jima. Oke, jima itu apa? Jima itu percampuran. Oke, percampuran antara seorang suami dan seorang istri. Ya, pertama, sebelum jima disunahkan membaca basmalah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ya, ketika seorang suami dan istri, pasangan suami istri melakukan jima, lalu dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka keturunan-keturunannya itu akan diganggu oleh syaitan. Oke, apakah karakternya akan nauzubillah min dzalik ya, karakternya buruk misalnya, atau dia akan mengalami gangguan dan sejenisnya, wallahu alam bishawab. Tapi yang jelas Rasulullah menyarankan untuk berdoa dulu sebelum jima. Nah, karena jima ini juga ibadah, luar biasa ya dalam Islam. Padahal kalau di keyakinan lain ya udah bercampur aja. Kalau dalam Islam bisa jadi pahala, ya, suami menyenangkan istri, istri menyenangkan suami, sama-sama menjalankan tugas sebagai suami istri, nah ini dapat pahala. Enak banget ya, udah dapat enaknya dapat pahalanya lagi. Gitu kan, dapat enaknya dapat pahalanya. Jadi disunahkan dulu membaca basmalah karena ini adalah bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang kedua membaca doa junub. Nah, gak usah diajarin, banyak, searching aja ya. Nanti kalau misalnya aku kasih hafalannya, wih, Putri belum nikah udah hafal aja. Haruslah ya. Kalau belum nikah pun harus sudah hafal, karena harus sudah tahu. Jangan sampai di situ mau nikah baru di situ ngapal. Takutnya lupa. Jadi harus sudah tahu bahwa doa junub itu ada. Oke. Bahkan ada kitab tentang banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang hubungan antara suami istri ya di atas kasur. Nah, itu bahkan setiap sentuhan itu ada doanya lagi. Nah, ini teman-teman nanti buat yang udah menikah bisa dicari sendiri ya. Setiap sentuhan itu ada doanya. Oke. Nah, yang ketiga, melakukan jima di tempat yang tersembunyi atau tertutup dari penglihatan dan pendengaran orang lain. Gak boleh jima itu di tempat umum. Oke. Kalau udah punya anak, jangan dilakukan di dekat anak karena secara psikologis itu akan berpengaruh. Anak yang pernah melihat orang tuanya berjima, coba nanti cari, ini pernah ada kajiannya ya, aku nonton, wow, bahaya juga ya gitu ya. Anak yang pernah melihat orang tuanya berjima, teman-teman silakan searching sendiri ya, apa yang akan terjadi pada anak itu ketika dia dewasa. Oke, aku nggak bisa paparin di sini karena kontennya orang lain juga itu. Oke, yang jelas ada efeknya. Yang keempat, tidak menceritakan apa yang terjadi antara suami atau istri pada saat jima. Ya, jangan diceritain. Buat teman-teman yang belum nikah, terus ada teman yang udah nikah, ya, nggak usah kepo nanya. Tadi malam gimana? Nggak usah, nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Namanya nashrun, menyebarkan sesuatu yang tidak boleh didengarkan oleh orang lain, ya. Nggak boleh, karena nanti khawatirnya ada yang berfantasi dan segala macam. Jadi kalau misalnya kita punya teman baru nikah gitu ya, jangan ditanya-tanya proses itunya. Udah, nggak usah ditanya, nggak usah kepo. Oke. Yang kelima, tidak banyak bicara ketika bersetubuh. Oke, nggak usah pakai ngobrol. Nggak usah pakai ngobrol, itu bukan lagi debat ya. Yang keenam, dianjurkan melakukan pendahuluan sebelum bersetubuh atau disebut dengan foreplay ya, atau misalnya pemanasan gitu. Ini yang udah nikah pasti paham lah. Jangan ada yang ngomong, Putri belum nikah aja sok paham. Ya, ini fikih. Ini fikih, harus dijelaskan ya. Dijelaskan dengan jelas, sejelas-jelasnya. Yang ketujuh, tidak terburu-buru. Ya, tidak terburu-buru, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Walaupun ada yang mengatakan laki-laki lebih cepat selesai dibandingkan perempuan ya. Iya benar, laki-laki lebih cepat selesai dibandingkan perempuan. Maka tetapi bukan artinya harus terburu-buru, enggak ya. Jadi paham, laki-laki juga harus paham tentang kebutuhannya perempuan, perempuan pun harus paham tentang kebutuhannya laki-laki ya, dua-duanya. Yang kedelapan, membersihkan bekas jima. Yang kesembilan, bercukur dan tetap memperbaiki niat ya. Dan yang 10 adalah berniat untuk mendapatkan keturunan. Oke, sekarang kita lihat mandi junub menurut sunnah Nabi. Jadi 3 hal tadi teman-teman, haid, istihadah, nifas, junub ya, semuanya mewajibkan mandi besar.
Oke, semuanya mewajibkan mandi besar, hanya saja pada saat membacakan niatnya itu beda-beda. Misalnya kalau disebabkan oleh haid, ya sebab kita baca ya, sengaja aku mandi besar untuk mensucikan diri dari haid, karena Allah Ta'ala. Kalau junub, sengaja aku mandi untuk mensucikan diri dari junub karena Allah Ta'ala. Jadi bedanya di situ. Oke, kalau dia karena junub ya sebut junub, kalau dia karena haid ya sebut haid, kalau dia karena nifas sebut karena nifas, gitu. Perbedaannya di situ. Tapi prosesnya sama. Mandi besar itu prosesnya sama. Satu, berniat menghilangkan hadas besar. Ya, sesuai dengan yang tadi. Yang junub sebut junub, yang haid sebut haid, yang nifas sebut nifas, yang istihadah sebut untuk menggantikan wudhu. Gitu. Karena istihadah itu mandi untuk menggantikan wudhu. Gitu. Karena dia tidak bisa hanya sekedar berwudhu, gitu ya. Yang kedua, membaca basmalah sebelum masuk kamar mandi. Ingat, bacanya di luar. Bacanya di luar, jangan di dalam kamar mandi. Karena di dalam kamar mandi kita tidak boleh melafazkan nama-nama Allah. Oke? Jangan sampai nih ada orang kan udah sakit perut kali dia kan udah mau begitu keluar alhamdulillah. Nggak boleh ya. Jangan, harus ditahan. Kalau mau bersyukur di dalam hati aja, tidak boleh dilafazkan di dalam kamar mandi. Yang ketiga, mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam air. Oke, jadi tangan harus bersih dulu, cuci. Sama ini yang haid juga begini ya. Tangannya dicuci dulu, dibersihkan, lalu kemudian lalu kemudian mencuci kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam air, ya kayak orang wudhu, dibersihkan dulu tangannya. Lalu selanjutnya adalah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, alias istinja, cebok dulu. Oke, yang kelima, menggosok tangan kiri bisa dengan sabun. Karena tadi kan habis nyentuh kemaluan pakai tangan kiri, maka tangan kirinya dibersihkan. Kalau Nabi pakai turab, pakai debu. Oke, pakai debu. Kalau kita pakai sabun, karena sekarang udah ada sabun. Dan sabun ini pun yang menemukan teknologi sabun ini ya, yang menemukan adalah orang-orang Muslim. Kenapa? Karena orang Muslim itu sangat penting untuk bersuci. Nah, makanya akhirnya sabun itu ditemukan oleh orang-orang Muslim agar apa? Agar bisa mensucikan diri dari najis, ya. Kemudian yang keenam, berwudu terlebih dahulu. Nah, ini penting teman-teman. Sebelum kita melakukan mandi besar, kita wudu dulu. Wudunya gimana? Kata Rasul, wudulah sebagaimana engkau wudu untuk sholat. Oke? Jadi kayak mana kita wudu untuk sholat, kayak gitulah kita wudu sebelum kita mandi besar. Yang ketujuh, membasuh kepala, mengurai rambut, dan menyeka-nyeka dengan jari. Maksudnya apa? Biar kena semuanya. Oke? Nah, kemarin ada pembahasan di TikTok beberapa waktu lalu. Ada yang bilang gini, berarti mandi itu mandi wajib itu nggak boleh pakai sabun ya, gitu. Bukan nggak boleh pakai sabun, boleh. Tapi setelah proses mandi wajib ini selesai. Oke, jadi sebelum prosesi ini selesai, ya sampai nanti nomor 9 mengguyur seluruh badan dengan air hingga seluruh tubuh basah, itu tidak boleh dicampur dengan sabun. Jadi air semuanya. Karena ya yang paling penting dalam mandi itu adalah izalatul ma, mengalirkan air. Oke, yang namanya toharoh, mau itu mencuci, ya nanti, wah ini kalau bab fikih mencuci beda lagi nih gitu ya. Nyuci baju aja ada fikihnya. Yang paling penting adalah izalatul ma, airnya harus mengalir. Dan air yang digunakan untuk bersuci adalah air yang suci lagi mensucikan. Nah, buat teman-teman yang mau mandi besar, mandi wajib ya, perhatikan jumlah airnya. Apakah dia mencukupi 1 kulah atau tidak? Kan ada ukurannya ya. Misalnya, mau mandi wajib nih, tapi ternyata airnya tinggal 10 cm. Itu nggak bisa dipakai tuh. Nggak bisa dipakai. Kenapa? Dia air tergenang. Air tergenang. Tidak sah untuk bersuci. Oke, cari air yang mengalir atau air yang lebih dari 1 kulah. Ada ukurannya sendiri. Ya, pastikan airnya bersih, tidak tercampur. Nah, kenapa pada saat basuhan pertama kita nggak boleh langsung pakai sabun? Karena kalau pada basuhan pertama, alias pada saat kita guyur pertama kali gitu ya, langsung kita pakaiin sabun dan sampo, itu dianggap kita menggunakan namanya air tercampur. Oke, air yang telah tercampur dengan bahan lain sehingga dia tidak lagi punya sifat suci lagi mensucikan. Bersih sih, iya bersih, sabun memang bersih. Oke, sabun memang membersihkan, sampo memang membersihkan, tapi dia tidak memiliki sifat suci lagi mensucikan. Nah, sementara yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air yang sifatnya suci lagi mensucikan. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi pada guyuran pertama itu tidak boleh langsung digunakan sampo dan sabun, ya. Nanti setelah selesai. Jadi berwudu dulu, basuh kepala, mengurai rambut, menyeka-nyeka dengan jari, itu pastikan sudah bersih atau sudah kena air semuanya. Sorry ya, sudah kena air semuanya. Jangan sampai ada 1 titik selubang jarum pun yang enggak kena air. Karena yang paling penting adalah izalatul ma, ya, air itu mengalir ke seluruh tubuh. Nah, kemudian dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Bahkan ada sunnahnya itu ya, 3 kali yang kanan, 3 kali yang kiri.
Oke, 3 kali yang kanan, 3 kali yang kiri. Nah, kadangkala kita hilap atau kadangkala kita keskip di bagian yang terjepit-jepit. Nih ya, lihat. Bagian-bagian yang berpotensi tidak teraliri air pada saat kita mandi wajib. 1, ketiak. Karena kan kita pada saat guyur bisa jadi ketiaknya nggak kelewatan air. Oke. Yang kedua apa? Yang kedua adalah lipatan paha dengan daerah kemaluan. Itu bisa jadi nggak teralirin air. Makanya kalau kita pada saat mandi wajib itu jongkok sedikit aja, biar airnya itu mengalir ke daerah situ. Yang ketiga yang bisa tidak terkena air adalah lipatan lutut yang bagian belakang. Oke. Makanya kita disunahkan 3 kali yang kiri, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Oke, jadi dia teraliri semuanya. Dan yang terakhir yang mungkin tidak terkena air adalah tumit. Karena kita mandi misalnya dalam keadaan berdiri. Ya, kalau tidak kita jinjitkan sedikit, itu tumit kita nggak kena air, tidak teraliri air. Nah, ini beberapa bagian-bagian penting yang kita pikir, wah selama ini kayak saya mandi udah aman-aman aja sih, mandi udah bener-bener aja sih. Ternyata ada bagian-bagian yang berpotensi tidak teraliri air, ya. Ketiak, kemudian lipatan paha, sama dengan lipatan lutut. Nah, itu harus ditekuk sedikit pada saat kita mau menyiram badan, tekuk sedikit biar airnya ngalir ke situ. Oke. Kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Tadi ya, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Yang terakhir adalah mengguyur seluruh badan dengan air hingga seluruh bagian tubuh basah. Setelah ini mau pakai sabun boleh, dengan syarat nomor 9 sudah terpenuhi, ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 9 sudah dilakukan. Setelah itu mau mandi pakai sabun, pakai sampo silakan. Tapi sebelum kita menyelesaikan satu proses mandi besar ini, jangan dulu dicampur dengan shampoo, jangan dulu dicampur dengan sabun. Oke, mungkin itu dulu teman-teman sebagai pemantik ya, karena apa namanya, ini lumayan, ini kayaknya pendek tapi ternyata nggak pendek. Karena nanti kita akan lebih banyak diskusi tentang bagaimana toharoh ya, terkait dengan tadi 3 darah dan kemudian junub yang terjadi pada perempuan ya. Kalau tadi junub laki-laki juga harus gitu ya, kalau perempuan terkait dengan 3 darah tadi, haid, istihadah, dan nifas. Oke. Untuk pemantiknya aku selesaikan sampai di sini dulu. Silakan buat teman-teman yang mau diskusi bisa ketik di kolom chat atau boleh unmute langsung. Oke, kita akhiri dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau bertanya, monggo. Oke. Oh, ada langsung 2 ya. Bentar kita lihat dulu urutannya. Maulida dulu. Iya, Maulida dulu, betul. Oke, nanti Maulida, Dion, baru setelah itu ada Ayuni. Silakan. Satu-satu. Gimana, Lid? Ini saya mau nanya. Jadi misalnya nih, kita tuh baru tahu sekarang tata cara mandi junub, mandi besar ya, mandi besar dengan tertib, dengan baik dan benar gitu ya, sesuai dengan syariatnya. Tadi kan disampaikan bahwa kalau tidak benar, tidak sesuai itu dianggap masih dalam keadaan tidak suci gitu ya. Iya. Nah, jadi ini misalnya tahunnya baru sekarang nih. Bisa nggak dia mandi lagi dengan niat untuk yang kemarin-kemarin gitu loh maksudnya? Gitu. Nggak wajib dikodok. Oh iya. Iya. Oke, dijawab ya. Bismillah. Oh iya. Oke. Nggak wajib dikodok. Itu nggak wajib dikodok. Jadi kan segala sesuatu yang kita belum tahu itu ma'fu anhu ya, diampunkan, ya maafkan. Nah, dan mandi itu tidak wajib dikodok. Kayak wudhu, apa iya wudhu wajib dikodok kan? Nggak pernah kita dengar kodok wudhu kan, nggak pernah ya. Kalau puasa kita mungkin dengar gitu. Tapi kalau kodok wudhu itu kan enggak gitu. Jadi ketika udah berlalu, misalnya kita ya umur kita berapa sekarang, udah bolak-balik suci haid gitu ya, kemudian kita baru tahu bahwa oh ternyata begitu prosesnya, ya sudah, yang kemarin tuh ma'fu anhu, maka kedepannya diperbaiki gitu. Dan kalau misalnya kita mandi lagi, misalnya nih contoh ya, kita baru bersih haid misalnya 3 hari yang lalu, waduh berarti nggak bener dong mandiku kemarin gitu kan. Kemudian kita mandi lagi, membersihkan diri lagi dengan niatan bersih dari hadas besar, ya berarti sholat kita selama 3 hari ini itu kita anggap bahwa dia
dilakukan dalam keadaan berhadas. Nah, makanya kalau udah terjadi ya sudah gitu ya. Sudah terjadi ya sudah, karena maafu anhu kan, diampunkan. Karena ketidaktahuan. Nah, tapi kalau misalnya sudah kita tahu, maka nanti ke depannya yang harus kita proses atau kita praktekkan adalah terkait yang tadi itu ya. Selesaikan dulu proses mandi wajibnya, baru kalau mau pakai sabun dan segala macam setelahnya gitu. Allah alam bisawab. Kita lihat. Oke, lanjut Dion. Silakan Dion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nanya ingatnya kan Kak. Jadi dulu pernah ada ustadz dalam satu kajian, dia bilang katanya nggak apa-apa nggak pakai niat yang dilafazkan gitu. Jadi tiba-tiba teringat tadi pas kakak bilang kayak mandi itu tergantung apa namanya, maksudnya apanya gitu, tergantung keadaannya gitu kan. Nah itu sebenarnya gimana sih Kak? Tiba-tiba teringat kayak iya ya, dulu ada pernah teringat ini gitu. Kalau ya aku pribadi sih tetap auto niat juga, karena udah biasa dari kecil kita berniat gitu kan, nawa itu gitu kan. Tapi kayak mana pandangan kakak terhadap yang kayak bilang kayak gitu, yang benar sebenarnya kayak mana gitu, kayak harus diikuti. Ya. Oke, bagus, thank you ya Yon ya. Bismillah. Ini bukan pendapatku ya, tapi memang penjelasan agama ya, karena nggak boleh, kecuali kita mufti, kecuali kita pemberi fatwa, baru kita boleh bicara atas nama kita gitu ya, atas nama pandangan kita. Jadi gini, kalau di dalam kitab-kitab itu menjelaskan mahallun niyah fil qalb ya, mahallun tempatnya an-niyah, tempatnya niat itu fil qalbi, di hati. Jadi kalau misalnya kita nggak mau melafazkan pun nggak apa-apa, boleh gitu. Dulu pernah ada yang tanya, Kabut gimana kalau kita sholat nggak baca niat? Ya, maksudnya nggak baca niat gimana? Misalnya ada orang, mungkin teman-teman pernah lihat, ada orang masuk masjid ya langsung takbir ikut sholat gitu. Dalam hati kita dia baca niat nggak sih gitu kan? Nah, buat orang-orang yang paham mahallun niyah fil qalbi ya, bahwa tempatnya niat itu di hati, ketika dia jalan dari rumahnya ke masjid aja dengan niatan mau sholat, itu sudah dianggap niat. Maka begitu dia sampai di masjid, dia sholat, yaitu sudah pelaksanaan niatnya gitu. Kenapa niat butuh dilafalkan? Untuk memperkuat niat gitu, terutama buat kita yang nggak paham bahasa Arab atau bukan bahasa kesehariannya, bukan bahasa Arab ya. Misalnya ketika kita sholat gitu ya, usolli fardu subuhi gitu kan, oh iya ini di otak kita tuh terset tuh setting awalnya, oh iya ini subuh tuh berapa rakaat, ini 2 rakaat. Nah pada saat sholat kita insya Allah nggak lupa karena settingannya bener tuh di awal ya. Tapi jangan sampai kita Allahu Akbar, ini sholat apa ya gitu kan, karena niat nggak bisa diubah di tengah. Niat itu nggak bisa tadinya kesana digeser ke sini, nggak bisa gitu. Awalnya mau niat buruk terus jadi niat baik, nggak bisa. Niat itu memang harus disetting di awal gitu, harus disetting di awal. Jadi pada saat ada orang yang mandi besar kemudian dia tidak melafalkan niat, apakah boleh? Jawabannya boleh ya, boleh saja, nggak ada masalah. Tapi dengan syarat di dalam qalbnya, di dalam hatinya dia harus sudah punya niat yang tepat ya. Nah, yang tadi kenapa harus sesuai dengan tujuannya? Ya karena memang harus tahu dia mandi karena apa. Ada orang mandi besar karena junub, ada orang mandi besar karena haid. Sebabnya beda. Nah, walaupun proses mandinya sama, tapi sebab dia mandi besar itu beda-beda. Ya, itu berbeda. Misalnya ada orang yang nggak sengaja pipis di celana. Apakah dia wajib mandi besar? Jawabannya kan enggak. Ya kan? Yang diwajibkan adalah dia berwudu saja, lalu kemudian pakaian yang terkena kencing ya, terkena najis dibersihkan dengan cara apa? Cuci, al-ghuslu. Nah, al-ghuslu itu kalau di fikih mandi ya, tapi kalau bahasa Arab sehari-hari al-ghuslu itu iktisal sih bilangnya, itu kayak nyuci lah, nyuci baju gitu. Itu juga harus izalatul ma, harus ada proses air mengalir gitu. Jadi kalau orang pipis ya, orang buang air kecil nggak perlu mandi besar. Kenapa? Karena sebabnya tidak mewajibkan dia mandi besar. Nah, kenapa kita harus menyebutkan, melafalkan, atau dalam hati kita harus kasih tahu bahwa saya mandi besar karena ini gitu. Itu untuk men-setting niat kita bahwa saya wajib mandi besar karena ada sebab yang mewajibkan saya mandi besar gitu. Jadi kalau misalnya kita udah deh mandi aja, mandi besar gitu kan, misalnya hari Jumat nih mandi sunnah ya. Kalau Jumat kan mandi sunnah, terus kita guyur kepala ya kan, ini mandi sunnah hari Jumat, tapi niat kita adalah sekalian deh mandi besar, nggak bisa karena tidak ada yang mewajibkan mandi besar ya. Saya mandi tohur deh ini gitu ya,
biar mana tahu dosa-dosa saya gugur semua. Bisa jadi kan, atau saya mandi tobat gitu. Itu kan beda-beda teman-teman, mandi tobat juga beda lagi ya. Jadi mandi sunnah pada saat hari Jumat itu tidak wajib. Oke, maka kenapa? Karena tidak ada sebab yang mewajibkan dia mandi besar, hanya mandi sunnah. Mandi sunnah untuk apa? Biar nggak bau ke masjid ya, biar pada saat nanti dia ngangkat takbir orang nggak tutup hidung gitu misalnya. Jadi dilafazkan niat itu agar lebih jelas kenapa kita melakukan mandi besar itu, karena ada sebab yang mewajibkan kita melakukan mandi besar gitu. Allah taala sawab. Clear? Baik, makasih Kak. Oke, sebelum Salwa habis ini ya. Bentar ya, kita baca dulu di kolom komentar dari Ayuni tadi ya, soalnya Ayuni ini duluan angkat tangan. Gimana kalau pasca pasang KB periode haidnya jadi ngacak? Padahal biasanya sebelum nikah selalu pas haid itu 6 atau 7 hari saja dan berulang setiap 28 hari. Ya, karena biasanya orang habis melahirkan itu biasanya jadi periode haidnya jadi ngacak. Memang ini lumrah ya, normal terjadi. Nah, pasca pasang KB jadi haid itu hanya 3 hari, terus hari keempat bersih. Ternyata hari ke-8 haid lagi selama 3 hari. Yang mau saya tanyakan, hari keempat atau ke-7 kita kan udah biasa bisa puasa dan sholat. Ya, terus gimana di hari ke-8 dan 11? Apakah itu istihadah serta wajib puasa dan sholat? Oke. Nah, ini tadi yang aku bilang, istihadah itu pasti banyak pertanyaan. Karena apa? Karena kita kadangkala ada orang yang nggak tahu. Kadangkala ada orang yang tidak tahu itu istihadah atau bukan, ya. Kalau kita ngelihat istihadah, ya, lihat dulu ini. Mana tadi sebentar. Kita lihat dulu sifat haid. Kita mau lihat itu istihadah atau bukan, kita lihat dulu sifat haid. Kalau dia keluar dari sifat haid, kemungkinan besar dia istihadah. Contoh, sifat darah haid kental, warnanya hitam agak kemerahan ya, baunya anyir, bau darah ya, khas bau darah, mengalir dari rahim, lubangnya udah tahu tuh kita kan, keluarnya dari situ tuh ya. Terus keluar dari dasar rahim dengan memancar tuh maksudnya ngecrot gitu ya, disertai dengan rasa sakit. Nah, ini jelas nih, jelas bahwa dia adalah darah haid. Ternyata darah yang keluar warnanya merah segar, berarti bukan haid. Oke, ternyata yang keluar kekuning-kuningan, berarti bukan haid. Yang keluar agak hijau, soalnya ini pernah aku punya teman ya, dia bilang pada saat itu dia keputihan parah, keputihannya sampai di apa namanya ya, pokoknya parah lah ya, sampai itu warnanya bukan lagi keputihan tapi udah kehijauan gitu ya. Maksudnya cairan yang keluar dari vaginanya itu sudah berwarna hijau gitu, karena keputihan yang sudah parah gitu. Jadi ketika keluar dari aliran rahim atau vaginanya kita, ternyata warnanya merah terang ya, merah menyala, itu bukan haid, itu istihadah kemungkinan kalau lihat dari sifatnya ya. Yang kedua, dilihat dari masanya, dilihat dari masa haid. Oke, ketika normalnya 6 sampai 7 hari gitu ya, normalnya 6 sampai 7 hari, maka kemudian 6 sampai 7 hari itu dianggap sebagai haid. Lewat 6 atau 7 hari maka dianggap istihadah. Nah, gimana dengan kasusnya tadi? Kasusnya tadi ini kan di tengah-tengah ada bersihnya gitu ya. Maka kita lihat nih. Kita lihat terkait yang ini. Yang mana? Ya. Yang mana? Kalau dari golongannya kan bisa jadi yang nomor 2 ya, wanita biasa yang telah mengetahui kapan mula dan henti haidnya. Nah, kalau misalnya dia udah tahu, wah haidnya ini kira-kira biasanya di tanggal sekian, berhentinya di tanggal sekian, dia udah tahu tuh, maka itu wanita biasa, karena sudah tahu berapa normal waktu haidnya. Nah, kalau dia waktu normal haidnya sudah bisa ditebak, tapi jenis darahnya, jenis darahnya ternyata bukan darah haid, maka istihadah. Tapi kalau jenis darahnya ternyata yang keluar sama-sama coklat nih ya, wah coklat kemerahan, dari jenisnya sifat-sifat darahnya itu darah haid, maka dia hukumnya haid ya, hukumnya haid. Terus gimana dengan yang bersih beberapa hari itu? Ya pada saat bersih beberapa hari itu dianggap suci, dianggap bersih, dianggap tohir gitu ya, dianggap tohir. Kenapa? Karena nggak ada darah yang keluar. Mau disebut sebagai istihadah, jenis darahnya bukan istihadah gitu kan. Jadi kita melihat istihadah itu di dua hal, satu sifat darahnya, kedua adalah durasi atau waktu keluarnya dia. Maka ketika kita udah bisa mengidentifikasi itu dari jenis darahnya maupun dari durasinya, kita bisa memutuskan apakah dia haid atau dia istihadah ya. Yang paling gampang memang sebenarnya adalah melihat sifat darahnya. Karena kalau sifat darahnya itu sudah bukan haid, yang tadi ya darahnya merah atau darahnya misalnya di luar warna darah haid, itu dipastikan istihadah.
Karena kalau durasi waktu kadangkala kan ya itu kayak efek pasang KB dan segala macam itu biasanya terganggu di durasinya gitu ya. Tapi yang paling mudah dikenali adalah identifikasi warna darah haid. Nah itu, Allah taala alam bisawab. Oke, kita lanjut ya. Salwa, silakan. Halo, assalamualaikum Ustazah. Salam. Ya Ustazah mau nanya nih, apa namanya terkait keputihan dan juga apa tuh namanya kelenjar yang keluar ketika wanita melepaskan hormon kortisolnya gitu. Wis. Nggak ini ya. Nah itu bedanya tuh apa Ustazah? Dan kalau yang saya Oke. pahami kan kalau keputihan itu kita masih boleh sholat. Nah, dan Ya. saya taunya juga kalau kelenjar yang keluar karena hormon kortisol itu kita tidak boleh sholat dan kita sudah masuk kepada najis gitu kan. Kita harus mandi wajib lagi. Tapi saya pernah dengar juga ada yang bilang enggak gitu. Nah, apa yang membedakan dua kelenjar keputihan tersebut Ustazah? Oke. Baik. Bismillah. Ya, ini fikih yang lebih dalam lagi ya. Itu yang pertama dulu ya. Terkait dengan keputihan. Oke, keputihan itu kalau ditanya boleh sholat atau tidak, ya boleh sholat. Ya, itu bukan kondisi di mana perempuan dilarang sholat. Ya, karena keputihan itu memang najis. Oke, tapi bukan yang mewajibkan mandi besar. Ya, keputihan itu memang najis, tapi bukan yang mewajibkan mandi besar. Makanya perempuan kalau dia mengalami keputihan, pada saat dia mau sholat ganti celana dalamnya. Ya, yang pakai panty liner cabut panty linernya, ganti yang baru, karena keputihan itu tidak boleh dibawa sholat. Oke. Itu dulu yang harus teman-teman pahami, bahwa keputihan itu tidak membuat kita jadi boleh meninggalkan sholat ya, atau kita dilarang sholat. Dia memang najis, tapi tidak menyebabkan kita meninggalkan sholat atau boleh meninggalkan sholat. Sama kayak orang pipis lah ya, sama kayak orang buang air kecil gitu. Ketika misalnya ada pipisnya keluar dikit gitu ya, air kencingnya keluar sedikit, dia kan menjadi najis pakaiannya menjadi najis ya. Tapi apakah dia menjadi haram untuk sholat? Oh ya tidak, dia harus istinja, bersihkan diri, kemudian wudhu lagi gitu. Nah orang keputihan juga seperti itu ya, bersihkan ya, jangan dipakai pakaian yang sudah terkena keputihan, kemudian ganti pakaian baru, lalu kemudian sholat dalam keadaan bersih, berwudhu ya, berwudhu itu harus. Nah ini yang paling berbahaya, kadangkala keputihan itu nempel di pakaian, itu nempel di pakaian sementara dinajiskan. Nah jadi nggak boleh dipakai. Makanya make sure pada saat kita mau sholat kita sudah bersih semuanya. Kalau perlu punya pakaian sholat khusus. Nah ini nih habit yang agak-agak kurang di kita, tapi kalau dulu di anak pesantren itu pasti punya baju sholat khusus ya. Anak pesantren itu dia baju sholatnya tidak digabung dengan baju yang lain, karena baju sholatnya itu khusus, hanya dipakai untuk sholat saja, mau laki-laki mau perempuan. Kita dibiasakan seperti itu ya, kalau mau sholat bajunya khusus. Nah itu terkait dengan keputihan ya, jadi kita harus tetap sholat, hanya saja tidak boleh dipakai atau dibawa di dalam sholat kita karena dia najis, dia kotor. Oke. Yang kedua terkait dengan hormon kortisol, agak berat ya. Jadi ada 3 jenis cairan yang keluar dari kelaminnya seorang perempuan ya, selain tadi darah tadi anwadima. Ada yang disebut dengan mani, mazi, dan wadi. Oke. Mani, mazi, wadi. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, untuk bisa membedakan yang mana yang golongan mani, yang mana mazi, yang mana wadi. Oke. Mani itu yang mana? Mani itu maninya perempuan gak ada bedanya sama maninya laki-laki, gak ada bedanya. Jadi waktu itu seorang sahabat tunggu ada permintaan di slide ke junub katanya, bentar ya. Oke. Biasanya kalau udah menikah bertanyanya ini. Oke. Mani itu apa? Mani itu sama kayak punya laki-laki ya. Waktu itu sahabat nanya, ya Rasul bagaimana jika seorang perempuan kondisinya seperti ini gitu ya. Maka dia wajib mandi gitu, karena dia mengeluarkan mani. Nah, terus sahabat-sahabat nanya, loh, kok perempuan punya mani gitu? Terus, oke. Kok perempuan punya mani? Kata Rasulullah SAW, ya punya mani. Perempuan tuh punya air mani ya. Kalau enggak, dari apa ibu kalian tercipta gitu? Maksudnya apa? Perempuan juga punya mani. Oke. Nah, ada juga mazi. Ya, mazi. Ini mau laki-laki mau perempuan sama. Bisa keluar maninya, mazinya ataupun wadinya ya. Mani dan mazi itu keluar karena proses syahwat ya, kayak tadi itu penjelasannya pertanyaannya
apa namanya, pertanyaannya Salwa ya, hormon kortisol. Aku sampai nyari hormon kortisol ini hormon apa ini. Ternyata adalah terkait dengan stres ya. Nah, gitu. Jadi ketika mani dan mazi keluar itu karena proses syahwat. Contohnya misalnya kita bernafsu karena sesuatu ya. Bernafsu karena sesuatu. Misal ngelihat yang ya kalau cewek mungkin agak jarang ya, karena cewek ngelihat cowok berotot mungkin nggak terlalu sampai terangsang gitu. Tapi kalau laki-laki kan ngelihat perempuan mungkin sudah terangsang gitu ya. Nah, itu keluarnya karena proses syahwat. Apakah karena kalau mani keluar karena berhubungan? Ya, keluar karena berhubungan. Kalau ini wajib mandi. Nah, kalau mazi itu ada kemungkinan misalnya dia tiba-tiba bernafsu karena stimulus apakah gambar, foto, suara gitu ya. Nah, kalau yang ini ada pendapat yang mengatakan tidak wajib mandi. Ya, ada pendapat yang mengatakan tidak wajib mandi. Ada juga yang mengatakan wajib mandi karena dia bersyahwat. Nah, tapi kalau dia wadi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan karena aktivitas berat atau capek. Misalnya kita lagi ngangkat beban ya, angkat-angkat berat gitu. Ketekan kan, cert keluar lah gitu ya. Nah, itu dia hukumnya ya kayak keputihan itu. Kayak keputihan. Jadi dibersihkan, diganti gitu ya, tidak wajib mandi. Nah, itu yang teman-teman nanti coba searching ya, karena ini lebih dalam lagi tentang mani, mazi atau wadi. Karena ini bukan hanya perempuan, laki-laki dan perempuan bisa terjadi. Apakah karena syahwat, stimulus rangsangan ya, bayangan, imajiner dan segala macam, atau dia karena berat ya, kerja berat gitu. Atau misalnya siapa di sini yang mengalami kentut vagina? Dari segi bentuk dan warna apakah sama atau berbeda? Beda. Ya, beda. Ada yang dia bening. Nah, nanti dicari sendiri ya. Aku nggak bisa jelasin terlalu apa. Nanti imajiner sekali. Ada yang dia bening, bersih. Ada dia yang warnanya kayak susu, ya. Ada dia yang sedikit berbau. Beda-beda, ya. Nanti terlalu imajiner. Silakan dicari dan diidentifikasi sendiri di diri kita terjadinya yang mana gitu. Fikih itu kan nggak sekedar teori ya. Fikih itu kita harus bisa pahami dan kita melaksanakan karena kita paham gitu. Jadi silakan dicari mani, mazi, wadi. Ya, nanti dicari tiga-tiganya bedanya apa. Oke? Nah, kita lanjut yang tadi ya. Misalnya kentut vagina. Tahu nggak kentut vagina? Kentut vagina itu gini. Pada saat kita sholat, biasanya Allahu Akbar ya, baru sholat kan. Tiba-tiba bagian depan kita gini, pup. Ya, itu namanya kentut vagina. Kayak ada gelembung plup gitu kan. Itu nggak batal sholatnya. Kenapa? Karena kentut vagina tidak melewati saluran kotoran. Beda sama kentut yang belakang. Kentut dubur. Kalau itu kenapa batal sholat kita? Kenapa batal? Ya wajib, harus lah ya. Batal wudhu ya pasti batal sholat gitu kan. Kenapa kita ketika kentut kita batal wudhu, batal sholat? Karena angin yang keluar dari dubur itu melewati saluran kotoran. Jadi dia bawa najis. Tapi kalau kentut vagina, ya angin yang keluar dari vagina yang bunyinya pluk gitu di depan, itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena dia tidak melewati saluran kotoran. Kalau di dalam hadis dikatakan itu adalah godaan setan. Karena setan itu pada saat kita sholat kita dibikin ragu-ragu, wah saya bersih nggak ya? Aduh ini batal nggak ya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kentut dari depan ya, pluk gitu. Di vagina kita ada semacam ledakan gitu ya. Itu nggak batal, lanjut aja sholatnya. Oke. Bahkan ada juga kentut yang tidak membatalkan. Contoh, jadi luar biasanya bahasa Arab itu dia sudah menggambarkan bahasa Arab itu dia kata yang digunakan menggambarkan kondisi. Oke. Contohnya rihon sorsor ya, angin kencang. Itu sorsor itu kenapa disebut sorsor? Karena suaranya kayak sor. Disebut rihon sorsor. Oke. Kentut yang berbunyi namanya ad-durot. Rot gitu ya. Ad-durot. Sedangkan kentut yang gak ada bunyinya namanya al-fusa ya, karena bunyinya ps gitu. Jadi dia menggambarkan ad-durot kentut berbunyi, al-fusa kentut tidak berbunyi ya. Tapi yang umum digunakan adalah tabasyut. itu umum digunakan. Nah, kentut yang tidak ada baunya dan tidak ada bunyinya, oke. Misalnya kayak tadi tuh, kentut dari belakang tapi cuma pluk gitu dong ya. Tidak berbau, tidak berbunyi, maka ada ulama yang mengatakan bahwa ini tidak membatalkan sholat. Karena nggak ada bau, nggak ada bunyi. Oke. Tapi kalau salah satunya
bunyi tapi nggak bau, ya, atau nggak bunyi tapi bau, nah ini batal. Gitu. Jadi itu terkait dengan sesuatu yang keluar dari alat ya depan dan belakang kita, gitu ya, baik itu vagina maupun dubur kita. Nah, itu yang fikih-fikih yang harus kita pahami terkait pelaksanaan sehari-hari. Makanya tadi aku bilang coba searching sendiri kata kuncinya ini. Nah, itu nanti teman-teman bisa pahami dengan kondisi masing-masing, gitu ya. Allah alam bisawab. Oke. Lanjut dari Kak Bibe. Sekarang ini banyak kali orang yang memilih KB manual. Jadi KB manual ini semacam ya. Insya Allah paham kok walaupun belum nikah ya. Ada yang ngecek tanggal subur atau enggak, dikeluarkan di luar. Oke, ini maksudnya main di luar ya, main di luar. Paham? Kayak mana? Ustazah, sedangkan di poin ke-10 itu jima itu harus ada niat memiliki keturunan. Oke. Iya paham lah, ini kan bagian dari apa ya, kita perempuan, masa kita nggak ngerti sesuatu yang akan terjadi dengan diri kita ya. Harus sudah paham. Teori dikuasai dulu ya, nanti praktek urusan belakangan, kondisi di lapangan lah. Oke, jadi dia kan di apa ya, kalau dilihat di posisi poinnya ya, dia di akhir ya, berniat untuk mendapatkan keturunan. Karena ya maaf ya. Karena gini, orang tuh banyak kayak melakukan seks itu hanya untuk melepaskan syahwat gitu ya. Boleh nggak? Ya jawabannya boleh, karena Islam memang memberikan sarana itu ya untuk melepaskan syahwat, untuk mendapatkan kepuasan syahwat, maka dibolehkan bersenggama atau berjima gitu kan. Jadi yang kalau ketika seseorang berniat untuk melepaskan syahwat, boleh nggak? Ya boleh aja gitu, boleh. Tetapi lebih baik lagi kalau dia berniat untuk mendapatkan keturunan gitu kan, berniat untuk mendapatkan keturunan. Kenapa? Karena Rasul bilang kan, sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah umatku yang banyak gitu kan. Kemudian juga ya agak sayang juga ya kalau dilepas di luar ternyata bibit terbaik ya. Ini percakapan agak dewasa ya. Tapi intinya KB manual atau KB alami itu kan banyak cara ya kan. Ada yang melihat tanggal subur, ada juga yang misalnya iya menjarak, gak apa-apa, nggak ada masalah ya. Yang tidak boleh itu kan ya seperti child free gitu ya. Child free karena ini kita no offense ke siapa-siapa ya. Misalnya child free karena takut tidak mampu. Nah, ini bagian yang sudah ditegur di dalam Quran ya. Kenapa kamu khawatir diberikan anak perempuan padahal padahal kamu Allah mampukan. Apakah kamu takut miskin? Nah, itu udah ada tuh di dalam Quran. Nah, jadi makanya kemarin ribut-ribut child free, anak gratis gitu ya. Aku nggak terlalu ambil pusing karena ya, di dalam Quran juga ada. Biasanya orang-orang yang child free itu ya karena punya ketakutan ya. Ketakutan apa? Ketakutan tidak mampu, baik itu secara harta, materi, kemampuan gitu ya. Memang itu di dalam Quran juga udah dikatakan karena itu. Jadi apakah KB alami boleh? Jawabannya boleh, nggak ada masalah ya. Menjaga jarak tuh boleh, apalagi untuk menjamin kualitas. Karena perempuan kan ketika dia hamil, dia melahirkan, itu kan banyak bagian tubuhnya yang diserap oleh anaknya ya. Makanya perempuan kalau tidak menjarak kehamilan ada yang terkena osteoporosis misalnya, defisit kalsium dan segala macam. Ya, kita gitu-gitu paham kok. Jadi apakah boleh? Ya jawabannya boleh. Itu kan bukan sebuah hal haram. Kalau kita lihat poinnya itu adalah adab jima ya, adab itu tidak bicara halal haram. Adab itu nggak bicara tentang dosa pahala ya. Adab itu adalah kepantasan, kelayakan. Jadi selayaknya gitu ya, sepantasnya kalau sedang berjima ya, beda junub dengan jima. Sedang berjima yaitu diniatkan mendapatkan keturunan ya. Karena apa? Ya mudah-mudahan ketika dilakukan dalam keadaan happy ya, happy yayaye. Maka anak-anak yang dilahirkan juga punya kualitas yang baik. Nih, buat teman-teman yang udah nikah ya, yang belum nikah juga penting. Ada satu penelitian yang mengatakan bahwa ketika seorang suami istri itu bersenggama ya, jangan dalam keadaan marah, capek, bete, jangan. Pokoknya kalau lagi kondisinya lagi negatif ya, jangan melakukan senggama di saat itu. Kenapa? Karena kalau itu jadi anak, kalau itu jadi anak, DNA yang dibawa oleh sperma, DNA yang dibawa oleh sel telur ibunya, DNA yang teraktivasi adalah DNA yang tadi, capek, malas, ngamuk, gondok, ya, kesel, apalagi marah gitu.
itulah DNA yang teraktivasi. Jadi ketika dia jadi anak, jadilah anaknya kayak gitu, marahan, keselan, nggak bisa dibilangin gitu ya, gondoan gitu, dan gondoan yang sini ya. Itu yang terjadi ketika bersenggama dalam keadaan negatif ya, karena DNA yang dibawa akhirnya negatif, yang teraktivasi adalah DNA negatif. Nah, buat yang belum nikah, ini juga penting, bukan hanya untuk yang udah nikah aja, jangan bersenggama dalam keadaan terpaksa. Oke, itulah kenapa Rasul sampai mengajarkan laki-laki harus pandai membuat pendahuluan untuk istri, istri pun harus mampu membuat pendahuluan untuk suami, atau disebut dengan foreplay. Agak-agak dewasa pembahasannya ya. Itu harus tahu caranya. Apa sih yang bikin suaminya bangkit hasratnya? Apa sih yang bikin istrinya bangkit hasratnya? Itu harus tahu, harus paham. Kenapa? Karena biar happy, biar sama-sama rela, sama-sama ridho pada saat melakukan. Jangan karena keselan, ya. Apalagi ini pernah terjadi. Ini tanpa bermaksud menceritakan apapun ya. Ini kita ambil itibarnya. Aku punya teman, dipaksa cepat punya anak. Ya, ditanya mulu, dituntutlah cepat punya anak. Dia stres. Dia curhat sama ustadz kita, ustadz kami. Ustadz, saya dipaksa cepat punya anak loh, segala macam. Di situ aku mendengarkan. Kata ustadznya apa? Jangan dipikirin katanya. Nanti kalau kamu tertekan, anak pun nanti kualitasnya sama kayak itu, tertekan katanya. Ternyata mungkin dia nggak tahan juga dengan tekanan permintaan orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya dia tetap dalam keadaan tertekan itu ya, harus punya anak cepat. Akhirnya dia hamil, punya anak. Anak pertama dia dengan anak 2, 3, 4, kalau nggak salah anaknya udah 4 ya. Anak 2, 3, 4 itu beda sekali. Anak 2, 3, 4 itu happy. Ya, diajak ngobrol tuh open banget. Tapi anak pertama ini wajahnya tuh tertekan banget. Karena aku udah ketemu langsung dengan orangnya ya, ketemu orangnya kan temanku juga, ketemu dengan anaknya juga. Anak yang pertama nih wajahnya tuh tertekan banget, kayak apa namanya? Kayak punya beban gitu. Ya. Terus kita teringat pembahasan itu gitu ya, tapi nggak mau disinggung ya, nggak, kurang baik lah ya, kurang ahsan kita menyinggungnya. Intinya adalah ketika bersenggama dalam keadaan kondisi tubuh, kondisi mental, kondisi psikis lagi nggak bagus, maka hati-hati, itu DNA akan teraktivasi, dan kalau itu jadi anak itu akan mewarisi DNA yang teraktivasi pada saat dilakukan itu. Jadi harus happy, harus senang ya, harus tahu cara membahagiakan pasangan, menyenangkan pasangan, bagaimana dia menjalani dengan happy. Nah, Masya Allahnya Islam ya, kayak gini aja jadi pahala nih. Enak di dunia, enak lagi di akhirat. Coba agama mana yang ngasih pahala untuk sesuatu yang menyenangkan begini. Gitu ya. Oke, masih ada lagi teman-teman? Biasanya makin malam makin panas pembahasannya ya. Cukup? Masih ada yang raise hand? Oke. Iya, karena waktunya juga sudah 21.37 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ibrah, mendapatkan ilmu ya, dan yang paling penting adalah dipraktekkan kalau sudah halal ya. Kalau yang belum halal jangan buru-buru dipraktekin. Mentang-mentang pembahasannya junub ya, buru-buru mau dijunub, nauzubillah min dzalik. Iya. Jazakumullahu khairan katsiran ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani bih farduthu ilayya 'inda hajati wa la tunsinihi abadan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di akhir pertemuan kita untuk toharah wanita. Minggu depan insya Allah tadinya kita mau bahas fikih berhias, tapi waktunya nggak cukup. Jadi fikih berhias karena sempat kita udah bahas kemarin ya, jadi kita insya Allah pekan depan terakhir sebelum Ramadan kita akan bahas tentang perempuan dalam pernikahan. Oke? Mohon maaf tadi yang datang di jam 8 mungkin aku baru buka roomnya jam 8:07 ya, karena tadi hujan deras di sini, jadi harus ada yang di setting dulu, dipindah-pindahin dulu. Terima kasih yang udah hadir, semoga berkah untuk kita semua. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullah summa astaghfirukum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, afwan.